Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Akmal dan pada hari ini saya ingin menceritakan tentang anime favorit saya pada saat ini. Dia saat ini udah nggak tayang lagi, tapi baru minggu kemarin saya tayang. Season 2 nya itu adalah anime dengan judul Frieren. Di Frieren ini kenapa menjadi anime favorit saya dan ceritanya tentang apa dan kenapa begitu berkesan bagi saya. Jadi Frieren ini adalah anime yang bercerita tentang seorang penyihir yang ras elf, dimana biasanya di cerita-cerita fantasi itu ras elf itu ras yang memiliki panjangan hidup sampai 1000 sampai beribu-ribu tahun. Jadi intinya dia hidupnya lebih panjang sekali daripada kita manusia biasa. Nah, Frieren ini dia menceritakan tentang Frieren, si penyihir ini yang ras elf menjalani hidupnya setelah mengalahkan Raja Iblis. Nah, biasa kan jalannya cerita itu, apalagi di cerita-cerita fantasi, biasanya dari nol dulu, terus bertemu dengan teman-teman, habis itu perjalanan sampai akhirnya di titik akhir cerita itu mereka mengalahkan Raja Iblis. Tapi ini ceritanya tentang setelah dia dan teman-temannya mengalahkan Raja Iblis, nah datanglah era kedamaian di mana Frieren itu menjalani hidupnya yang bisa dibilang berbeda seperti dia menjalani hidupnya sebelum dia mengalahkan Raja Iblis. Dan kenapa begitu? Kenapa tiba-tiba dia bisa menjalani hidupnya seperti berbeda dengan sebelumnya? Karena si Frieren ini hidupnya panjang sekali, dia panjang sekali hidupnya. Jadi dia sering mengabaikan atau misal ada hal-hal kecil, momen-momen yang berharga, biasa bagi kita berharga, tapi bagi dia itu kayak misalnya dia menjalani perjalanan panjang 10 tahun bersama teman-teman untuk mengalahkan Raja Iblis. Bagi teman-teman itu pasti momen yang sangat berharga bagi diri mereka dong, karena itu udah berapa persen dari kehidupan mereka. Tapi bagi Frieren kan hidupnya 1000 tahun lamanya atau lebih. Bagi dia itu, dia bilang kayak nggak sampai seberapa persen, nggak cuma 1% dari hidupnya 10 tahun itu. Jadi bagi teman-teman itu, dia berkesan banget perjalanannya, tapi bagi dia sendiri itu kayak ini biasa aja. Terus pas mereka berpisah, dia berpisah kayak berpisah kayak habis kayak misalnya reunion terus bisa oke. Tapi kan harusnya bisa lebih berkesan, lebih, jadi istilahnya jadi harusnya nggak gitu dong. Tapi itulah yang terjadi. Dan kenapa bisa setelah itu Frieren berubah? Karena setelah 50 tahun habis dia mengalahkan Raja Iblis, dia kembali reuni dengan teman-temannya yang pastinya sudah tua dong. Dan terutama ada satu teman di kelompoknya itu yang bernama Himmel. Dan Himmel ini sosok pahlawan yang diidami semua orang, yang baik hati, yang penuh prinsip. Dan istilahnya kan pas reuni mereka menjalani perjalanan sekali lagi untuk mengenang masa-masa lalunya. Setelah itu setelah mereka mengenang masa lalunya, mereka bersenang-senang untuk sekali lagi. Intinya habis itu si Himmel meninggal, dan di situ Frieren renung dan memikirkan, dia menyesal sekali kenapa dia tidak mengenal lebih dalam sosok temannya, yaitu Himmel ini.
walaupun sudah berpetualangan 10 tahun, tapi dia tidak berusaha untuk mengenal lebih dalam lagi si sosok temennya ini. Dia menyesal, sangat menyesal sekali. Dari situ itu mulai berubah sikapnya menghadapi kehidupan. Nah setelah itu dia dalam jalan perjalanannya setelah Himmel meninggal, dia jadi lebih menghargai momen-momen kecil bersama teman-temannya atau teman-teman barunya. Dia kan menjalani perjalanan sendirinya dengan tujuan sendirinya yang baru. Terus di tengah perjalanan itu dia istilahnya bukan mengadopsi ya, tapi kayak seperti dititipkan. Jadi teman-temannya Frieren ini yang tadi kelompok lamanya itu masing-masing punya anak buah yang anak buah didikan mereka sendiri. Terus dititipkanlah mereka ke Frieren untuk istilahnya dididik, diasupin, diajak, dipelajar, dididik tadi, dan ajak petualangan dianya. Lalu ya pergilah mereka menjalani perjalanan barunya ini, buat perjalanan barunya Frieren. Dimana perjalanannya itu gak selalu linear atau selalu satu tujuan. Jadi pasti ada aja tiap episode itu kayak, jadi tadi itu Frieren ini dalam perjalanan barunya bersama teman-teman barunya gak selinear yang diharapkan. Jadi satu tujuan, dia istilahnya dia menyimpang terus dari tujuannya, dari desa ke desa, atau tiap episode ada aja pasti hal yang nggak berhubungan dengan tujuan utamanya, tapi tetap mereka lakukan karena mereka melakukan seperti membantu penghuni di desa untuk ada, misalnya ada pokoknya tugas-tugas yang diberikan ke Frieren dan teman-teman yang nggak berhubungan dengan skill mereka atau sihir atau kekuatan mereka atau dengan tujuan utama, tapi tetap Frieren lakukan dengan menerima imbalan, karena dia selalu bilang itu karena Himmel sang pahlawan pasti melakukannya. Dan itu benar yang dikatakan, yang Frieren katakan itu. Jadi Frieren itu adalah anime yang cocok untuk penonton yang ingin menonton sesuatu yang tidak harus yang setiap episode tidak harus ada action, tidak harus ada jedar-jedor di mana-mana. Ini Frieren itu untuk penonton yang ingin merasakan keindahannya kehidupan dalam gak selalu harus tergesa-gesa menikmati kehidupan di saat momen ini gitu, istilahnya. Dan ada beberapa anime baru yang ingin saya tonton. Beberapa judulnya yaitu ada Nippon Sengoku dan Akane Banshi, bakal keluar April ini, kalau salah awal April ini. Jadi satu persatu dulu, Akane Banshi itu adalah istilahnya anime wayang kulit versi Jepang. Jadi istilahnya ada seorang perempuan, seorang cewek muda itu, dia bapaknya adalah seorang istilahnya storyteller wayang kulit versi Jepangnya. Tapi dari premisnya itu dia bapaknya meninggal, habis itu karena bapaknya meninggal dia yang naik jadi untuk menempati posisi itu, yaitu si cewek ini. Dan tapi karena dia masih muda, pada saat dia mulai
memasuki dunia storytelling wayang kulit versi Jepang ini. Jadi istilahnya seperti underdog atau dalam bahasa Inggrisnya. Dan nanti bakal ada kompetisi antara dia dan peserta-peserta lainnya, bagaimana cara mereka menyampaikan sebuah cerita kepada penonton, dan nanti akan dipilih yang paling bagus gitu istilahnya. Dan dari visual animenya cukup bagus lah ya, cukup bagus untuk cerita cukup bagus, premisnya cukup bagus, dan dari visual juga lumayan bagus. Dan yang kedua adalah Nippon Sengoku. Nippon Sengoku ini anime yang melatar di Jepang versi alternatif. Jadi kayak Jepang di dunia lain gitu. Jadi di cerita ini Jepang itu habis perang dunia, di cerita ini itu dibagi menjadi tiga kekaisaran, tiga wilayah dan tiga kekaisaran. Jadi ada Jepang Jepang Barat, Timur, dan Tengah atau Selatan gitu. Pokoknya ada tiga, dan masing-masing tiga wilayah ini ada tiga kekaisaran. Dan yang bikin uniknya ini masing-masing wilayah mereka istilahnya pemerintahnya korup dan nggak bener, dan sering mengeksploitasi posisi dan lain-lain. Yang karena mereka seperti itu pastinya akan dan telah memakan banyak korban, terutama korbannya ya warga Jepangnya sendiri gitu. Dan salah satunya menjadi korban itu adalah istri dari karakter utamanya nih. Aku lupa nama karakter utama dan istrinya, tapi ya pokoknya istrinya meninggal karena dia membela dia melawan pemerintahan ini lah. Terus di premisnya itu dia meninggal, yang memotivasikan si karakter utama ini pasti istrinya meninggal karena pemerintahan. Dia pasti pemerintahan Jepang di anime ini pastinya dia ingin balas dendam dan dia pasti ingin balas dendam, dan karena dia pengen balas dendam, dia mengumpulkanlah atau misalnya menggabungkan Jepang yang tiga wilayah ini menjadi satu di bawah dia, dengan hanya orasnya dia, dengan cara dia menyampaikan opini dia dan pendapat dia kepada para pengikutnya yang bersatu dari tiga wilayah Jepang ini melawan tiga kekaisaran yang korup ini. Jadi menurut saya itu saja pembincangan tentang anime favorit dan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.